Lalu lintasnya siapa ya Pak? Pak Andoyo sama Pak Samsul. Ada ya yang lagi bertugas. Ada Pak Andoyo masih tugas lalu lintas kan ya? Lalu lintas ya. Baik, itu kejadian sekitar jam 10.15. Kita mendapat laporan dari petugas busway dan anggota lalu lintas yang sedang bertugas di traffic light Mangga Besar bahwa ada korban pelecehan seksual atau pencabulan yang terjadi di halte busway Jatipadang. Setelah itu pelaku sudah berhasil diamankan, korban pun kita mintai keterangan dan hasil pemeriksaan sementara dari pelakunya memang diakui yang bersangkutan melakukan tindakan kesusilaan tersebut. Tindakan seperti apa tuh? Tindakan yang dilakukan itu meraba dada dari korban. Seorang perempuan berusia kurang lebih 29 tahun korban. Motifnya apa? Motifnya ya mungkin hilaf dan hasil interogasi awal kita si tersangka ini tertarik dengan wajah dan penampilan korban. Dia mengikuti dari mana ini? Diikuti dari busway, kebetulan satu busway dan kondisi busway pada saat itu tidak terlalu ramai sehingga korban bisa melihat wajah. Saya ulangi, tersangka bisa melihat wajah korban. Pada saat korban turun, tersangka yang memang bukan tujuannya ke situ, namun turun di halte busway Ragunan, terminal busway Ragunan, tapi dia ikut turun di halte busway Jatipadang mengikuti korban. Pada saat itu korban diikuti dan pada saat di jembatan penyeberangan kondisi jembatan penyeberangan sedang sepi, hanya ada korban dan tersangka pada saat itu dan korban tidak sadar bahwa dia diikuti. Tiba-tiba secara spontan tersangka melakukan tindakan dia tersebut. Dan pada saat itu juga setelah sadar bahwa dia dipegang atau diraba oleh tersangka, korban teriak. Nah, pada saat korban teriak inilah petugas busway melihat dan tersangka melarikan diri, dikejar dan akhirnya kedapatan. Nah, tersangka bisa ditangkap oleh petugas busway, diserahkan pada anggota lalu lintas yang pada saat itu sedang melintas dan dibawa ke Polsek Pasar. Baru masuk dari sana ke masuk. Mbak, bisa cerita Mbak, itu gimana Mbak? Kakak biar suaranya sama. Nunduk aja Mbak, nunduk. Oke, sebentar Pak. Dan di sini juga. Jangan ada kamera Pak. Intinya itu saya turun di shelter busway Jatipadang Mangga Besar. Di situ saya rasa saya cuma sendiri yang turun di situ. Pas itu kan ada belokan ke atas, saya sudah merasa kayak ada orang di belakang saya, tapi kan saya rasa biasa aja. Pas mau belok ke kiri, ke kanan, itu kan mau ke Pasar Minggu. Di situ udah mulai ada yang megang dan saya teriak. Setelah saya teriak, saya lihat kanan kiri, percuma dong saya teriak karena nggak ada orang.
Ternyata saya sudah turun ke arah pasar Minggu. Orang busway dengar, kenapa Mbak? Terus saya bisa jelasin, tapi kita sambil teriak-teriak di jalanan. Dia lihat orang itu memang ada lari dari busway ke arah berlawanan dengan saya turun. Dia lihat orang itu lari. Orang yang mau naik juga dari arah pasar Minggu mau naik busway. Dia tanya, Mbak kenapa? Saya jelasin, saya bilang doang sih, tapi setelah itu ada 2 menit saya duduk di tangga busway. Terus orang busway bilang, Mbak mau dikejar ke orangnya? Soalnya dia kan udah lihat orangnya. Boleh dikejar, nggak sampai ke arah, ada kan sudah ada dokter 24 jam, mitra apa gitu. Nggak sampai situ baru tikungan, dia udah dapat orangnya. Orang itu sudah pakai sweater, sebelumnya dia cuma pakai baju kotak-kotak aja dan masker. Setelah ditangkap dia sudah pakai sweater. Itu Mbak diikutin terus diapain aja Mbak? Sebenarnya sih Bentuk pelecehannya sendiri. Pelecehannya. banyak sih payudara sebelah kanan saya. Oh diraba gitu Mbak ya? Seperti kayak mau di rumah sedih gitu. Tapi karena saya teriak, jadi nggak salah 2 detik lah. Makanya saya langsung menoleh ke belakang. Emang merasa diikutin dari mana sih? Dari dalam Kata busnya? orang dia sih, dia bilangnya diinterogasi sama orang busway, dia udah ikutin saya, tapi saya nggak tahu dari mana. Saya kan di busway duduk di depan yang tempat khusus wanita. Saya berdiri tapi ya agak depan dikit. Di situ saya turun, saya merasa turun saya cuma sendiri. Soalnya lihat pintu depan, saya nggak tahu pintu belakang ada yang turun apa enggak, itu aja sih. Tapi Mbak nggak curiga tuh? Nggak ada curiga sama sekali. Mbak naiknya dari mana? Dari Gor Sumantri. Tujuannya? Mau ke pasar Minggu ketemu sama saudara itu. Saya teriak, dia langsung lari lompatin tangga busway yang seberangnya. Kita banyak orang lihat di situ, orang yang jalan kok orang itu lari. Tapi waktu di busway nggak handphone ya? Iya, di dalam situ ada shelter ya. Mbak langsung dari sana ke tempat. Mbak bisa cerita Mbak itu gimana Mbak? Kakak udah nggak biar suaranya. Nunduk aja Mbak, nunduk. Oke? Bentar Pak. Dan di sini diri. Jangan ada kamera Pak. Jadi itu saya turun di shelter busway Jati Padang Mangga Besar. Di situ saya rasa saya cuma sendiri yang turun di situ. Pas itu kan ada belokan ke atas, saya sudah merasa kayak ada orang di belakang saya, tapi kan saya rasa biasa aja. Pas mau belok ke kiri, ke kanan, itu kan mau ke pasar Minggu. Di situ udah mulai ada yang megang dan saya teriak. Setelah saya teriak, saya lihat kanan kiri, percuma dong saya teriak karena nggak ada orang. Ternyata saya Pemirsa, seorang pengemudi ojek aplikasi online Gojek menjadi korban begal saat mengantarkan penumpang di wilayah Ancol, Jakarta Utara dini hari tadi. Ya, pelaku pembegalan diduga adalah sang penumpang yang kabur dengan menyemburkan diri ke Kali Ancol. Polisi dan warga setempat berkerumun di Jalan RM Marta Dinata saat mereka mencoba mencari pelaku begal yang terjun ke Kali Ancol. Helm yang dipakai penumpang terlihat masih mengambang di kali. Namun jejak pelaku tidak dikedap pengemudi Gojek ini berawal saat korban Muhammad Risnu menerima tawaran ojek dari Jalan Gajah Mada ke Terminal Tanjung Priuk tanpa pengisian aplikasi online. Tawaran itu diambil karena korban merasa iba sang penumpang tidak mengerti Jakarta dan tak bisa menggunakan jasa aplikasi online.
Namun sesampainya di Jalan RM Marta Dinata, pelaku mulai memukul-mukul dan melukai badan korban hingga mengalami luka sayat di mata usai terkena sabetan golok. Korban Risnu terpaksa dibawa ke Rumah Sakit Koja untuk mendapat perawatan, sementara polisi tengah melakukan pencarian terhadap pelaku.